podcast pertama kita dan kita adalah Universe. Aku Victoria. Aku Putri. Tata. Episode pertama podcast kita akan ngapain nih Kak? Mungkin mendekati BTS comeback kali ya kakak-kakak semua ya. Kita akan bahas seputar konseran comeback Bangtan. Karena sepertinya perlu ada sedikit panduan kepada teman-teman yang sekiranya belum pernah ikut konser atau Euphoria comeback Bangtan. Betul. Apa sih Kak pertama yang terlintas di kalian kalau comeback Bangtan itu? Mulus Kak. Mules, Deg-degan, gemeteran. Yang pertama kali adalah panik ya. Dapat nggak ya gue? Dapat apa Kak? Tiket. Oh, Tiket. Terus kalau misalnya gue nggak yakin gue sendiri dapat, kira-kira ada nggak ya just tip yang trusted? Ada dong. Pertama ini ya rasa deg-degan untuk konsernya ya. Emang biasanya kalau comeback itu pasti ada album. Kalau udah ada album berarti ada konser. Berita yang udah resmi keluar dari Big Hit itu adalah comeback BTS yang ada albumnya ya dan world tournya. Tapi yang belum official adalah di mana si list negaranya. Tracklistnya juga belum ada. Tracklistnya aja belum ada, tapi udah ada infonya kalau 14 lagu baru ya. Kita kayaknya akan jadi dua part nih. Kita akan ngebahas album dan konser karena ada dua hal penting yang sangat menjadi sorotan ketika ada kata comeback itu ya. Coba kita ngebahas tentang album dulu. Karena sebenarnya di comeback itu yang lebih harusnya kita fokuskan adalah album karena si konser itu adalah justru si pendukung albumnya. Mungkin karena album lumayan lama ya BTS yang ngeluarin album dan ini album kelima mereka Khusus BTS-nya ya. Album orang semua pengen ikut PO ya Kak ya. Yang suka bikin bingung orang PO album. Bener. Bingung adalah biasanya kalau soal PO Kak, ini Bangtan udah ngeluarin lagu belum? Padahal masih disebut PO ya, which is adalah pre-order. Memang selalu dibuka lebih awal ya, sebelum album rilis. Betul. Gitu. Beberapa all shop seperti buka early PO. Early PO itu apa sih Kak? Aku nggak tahu banget Kak. Waduh, kalau gimana nih? Aku jelasin ya. Early itu lebih awal. Gimana sih Kak? Udah PO kan harusnya lebih awal ya Kak ya? Lebih awal dan sebelum pre-order. Betul. Ini adalah sebelum pre-order itu dimulai, ada notifikasi atau pengumuman dari Big Hit yang menjelaskan, guys, kita mau ada album nih, gitu kan. 2 minggu lagi ya open PO-nya. Kalian siap-siap ya. Bahasa bayinya tuh kayak gitu. Setelah pengumuman itu sebar dari Big Hit, itulah yang namanya early PO. Apa sih fungsinya early PO? Ada yang tahu? Wah, Putri. Apa tak? Bukannya album itu nggak akan habis Kak? nggak akan habis tapi bisa sold out sewaktu-waktu dan restock. Album itu pernah restock ya, kayak Benar. RPWP, Benar. Indigo itu pernah sold kan ya. Early PO itu ada dua sisi. Kalau aku sebagai ARMY, istilahnya customer, aku pengen early PO karena biasanya early PO itu DP-nya kecil. Dengan nominal tertentu aku udah pasti kedaftar untuk membeli. Dari masa early PO sampai itu album sampai ke Indonesia tuh biasanya membutuhkan 1-2 bulan. Betul. Ya kan? Bahkan lebih. Nah, di masa itu kita bisa apa? Cicilan, menabung ke Universe itu jatuhnya adalah cicilan. Jadi betul. sebelum album sampai di Indonesia, ya alhamdulillah ya kalau misalnya kalian sudah menyelesaikan pembayarannya. Jadi nanti tinggal estimasi. Estimasi itu guys, itu bukan harga bersih ya by the way. Karena kita juga masih mengestimasikan kan kita bukan pegawai Universe. Betul. Jadi kita nggak tahu Kalau aku hanya jadi istri Namjoon aja.
Izin. Masuk. Misalnya estimasi 1 kilo, nah itu berarti kalau ditimbangnya lebih dari 1 kilo itu biasanya ada biaya tambahan sayangku. Karena menyesuaikan kan. Menyesuaikan, betul. Semua shipping tax dari Korea ke Indonesia itu menyesuaikan berat dari barangnya. Seperti berat real, berat bersihnya ya, bersih sayang, ya, ya. ketika sampai Indonesia. Begitu. Dari sisi sebagai pemilik all shop, early PO itu berfungsi untuk seberapa banyak nanti yang harus kita order Betul. pada saat pre-order itu dimulai. Kelebihan mungkin masih bisa diatur. Kalau kurang, nah itu yang bisa diestimasikan dari kita mulai early PO. Oh yes. Apa keuntungan membeli album di masa-masa pre-order? Apa sih Kak yang didapat dari album itu Kak kalau PO? POB, pre-order benefit. Hanya cuman di masa awal pre-order. Bahkan ada early gift. Ya, early gift itu biasanya cuma 1 sampai 2 minggu. 1 sampai 2 minggu aja. Di awal masa pre-order. Jadi masa pre-ordernya 1 bulan dari Weverse. Kalau di 2 minggu awal kalian akan dapat POB dan early gift. Early gift sama early bird itu sama kan ya? Iya, Sama. early gift, early bird sama. Tapi kan kalau masa PO 1, masa PO 2 tuh biasanya ada hadiahnya beda-beda ya Kak ya? PO 1 itu ketika albumnya belum rilis. Kalau PO 2 ketika albumnya sudah rilis, ada POB baru. Biasanya kalau PO kedua tuh ada acara apa sih Kak? Kok bisa sampai ada PO kedua? Banyak Kak. Banyak. Jadi banyak bertanyanya nih. Lucky draw, raffle yang untuk acara di sana ya, biasanya event. Betul. Eventnya itu juga beda-beda. Setelah kita dapat early bird gift, terus pre-order benefit, kita juga bisa ikut raffle. Raffle-nya macam-macam ya, ada raffle event, ada raffle PC, ada video call, autograph, fansign, benar. terus rilis album yang Rilis kayak Jimin album. waktu itu. Jadi fan offline-nya. Jadi meet. memang fan meet untuk yang bener-bener limited army aja. Iya, Night movie. Iya, night Bener. movie waktu itu Yoongi night movie gitu. Jadi ada event-event tertentu lah. Betul. Tuh. Oh ya, raffle event itu ada beberapa ketentuan. Ketentuan itu misalnya kayak kalau autograph atau pokoknya semua harus beli album dulu, pakai akun Weverse kalian. Nanti kalian langsung daftar melalui Weverse kalian masing-masing. Boleh nggak CO pakai akun sendiri karena aku pengen raffle event. Itu nggak apa-apa banget ya. Untuk CO Untuk album CO-nya sendiri albumnya di gitu. Jadi bukan masalah yang sangat besar buat kami. Iya. Kalau emang kalian mau CO sendiri, mau ya silahkan. Selama boleh. ini jatuhnya album, beda lagi dengan barang-barang yang memang lagi sale atau barang-barang Black Friday. Itu Iya. memang tidak bisa CO pakai akun sendiri karena sistemnya adalah war. Ada beberapa ketentuan ya kalau kita raffle. Ya tadi awal ya harus beli album. Autograph itu ya bisa langsung daftar raffle-nya. Tapi ketika kalian menang nanti harus punya alamat Korea, alamat pengiriman. Bisa juga di sini ya kan? Bisa DP nggak sih Kak? Nggak bisa. Kalau raffle itu full pay. Full pay. Kalau yang video call kalian harus punya paspor untuk verifikasi data ketika mau video call. Biasanya harus pakai KakaoTalk. Terus Raffle apa ya keperluannya selain itu ya harus hadir. Jangan cuma ngeklaim. Betul. Kalau kalian nggak punya visa Korea atau kesempatan di approve-nya untuk visa Koreanya kecil, lebih baik jangan apply ya. karena itu tidak bisa digantikan. Betul. Daripada di sana kursinya kosong, sayang-sayang dan banget. kalian nanti bisa di blacklist guys. Di blacklist, iya betul. Kalau kalian nggak datang, Iya. kalian di blacklist. Di blacklist jadi army. Bukan Dari akun Weverse-nya. Akun Weverse-nya akan di blacklist. Kan ada ini ya jadwal-jadwal keluar teasernya. Benar-benar spill-spillan buat schedule gitu. datang ke acara seperti Jimmy Fallon. Kalian juga bisa dapat euforia comeback-nya dari situ juga. Benar.
rata-rata kali album Bangtan itu menggunakan bahan yang mudah terurai. Betul. Ya, Jadi emang dari gampang catnya, robek ya kayak. dari bahannya, Soek, soek. Weverse itu nggak mau nerima refundan. Rifanan, memang Kalau- nggak pernah nerima Rifanan nggak sih dia? Iya, barangnya rusak itu karena di jalan. Di jalan. Itu mereka nggak akan mau. Karena nerima. menurut mereka ya mereka ngirim ya barang baru. What? Maaf banget kalau pernah mendapatkan damage album atau apa Berjalan di luar, di luar Iya, kendali ya. benar. Bahan-bahan yang mudah terurai supaya soy ink Kak, iya, bahasanya. sampah yang Betul. bisa menumpuk di bumi. Lagi nggak sih yang harus kita bahas kalau album? Biasanya orang nanya apa sih tentang album? versi. Oh ya, beda-beda versi album itu pasti ganti-ganti dari setiap albumnya. Betul. Tapi tebak-tebakan deh, feeling lo Bangtan ini berapa photobook? 5, 5, 3, 4. 5, 4, 3, 2, 1. Kita kumpas tuntas lagi nih Kak. Apa lagi nih Kak yang harus kita ketahui tentang album Kak? Bisa nggak request PC? Request PC kalau album? Request PC di dalam ya? Ya udah bisa. Dibuka aja dulu Kak. Saya izin unboxing ya. Iya. Wah kak nggak dapat gimana dong? Iya, saya buka lagi ya Kak, tapi Kakak jadi bayarnya 2. Sama itu juga ya guys ya, itu nggak bisa request POB ataupun tuh bisa POB-nya request. juga kan kita dapat dari sononya, kadang Random. ada yang random memang, tergantung. Kadang ada yang banyakan yang satu, Iya. kadang satu cuma Bener, dua. tergantung mood whippers. Iya kan mereka juga ngambilnya tek 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 gitu, nggak yang oh yang ini dia Dia udah nurutin kemauan gue kayak gitu. Namjoon, oh yaudah yang selanjutnya Jimin, gak Iya, gitu. enggak. Itu bener-bener ngacak-ngacak guys. Jika kalian order random ya bisa jadi kalian dapat album, dapat PC-nya itu semua bisa ya. Namanya juga random. Namanya juga random. Bukankah itu keseruannya malah ya kan? Bedul. Ya. Lebih beruntung lagi kalau misalnya dapat random, kamu dapat 2 PC di dalam. Iya pernah banget lagi aku. Pernah banget. Itu pernah banget. Be a smart fan girl ya, ini bener-bener be a smart fan girl, jangan kemakan huru hara orang. Oh udah hantu. Kak Vita, diem aja Vita. Iya, Tadi nih, aduh, ngomong kayaknya siapa? agak Kayaknya album itu berkaitan dengan chart ya. Betul. Kalian pastikan beli album, dia belinya di tempat yang terhitung chart, Betul. chart musiknya. Nah, ini seperti biasa ya, Weverse. Weverse, K-Pop. Spesialnya kalau pre-order lewat Universe Kak, ada apa Kak? Ada POB spesial dari Universe. Kalau mau nggak sih ngebahas yang agak menyinggung-nyinggung dikit Apa tuh? Apa tuh? tentang album non-profit? Boleh. Album non-profit itu apa sih? Kayaknya ada beberapa orang yang nggak paham juga. Pahamnya itu jadi mereka membandingkan antara kita yang tidak membuka non-profit dengan orang yang membuka non-profit. Jadi orang yang nggak tahu nih tiba-tiba mau beli album BTS baru kok di sini harganya cuma segini, di sini kok harganya sampai segini gitu. Terkadang kita ini yang membuka pre-order secara normal itu malah dicurigai mahal banget harganya Kak, tinggi banget gitu. Kita tidak menjurus ke pihak mana dan pihak mana gitu ya. Non-profit itu biasanya itu tidak mengambil keuntungan material ya. Kalau terlihat harganya bahkan 50% di bawah orang yang bikin PO normal, itu wajar karena memang Dia ngambil materi. bukan Kali itu nggak ngambil rapel. What? nggak ngambil keuntungan material, tapi pasti ada yang diambil, entah apa itu kita juga nggak tahu. Pokoknya jadi jangan membandingkan antara orang yang membuat pre-order normal dengan yang non profit. Bukan berarti orang bikin pre-order normal itu mengambil untung setinggi-tingginya. Justru album itu kita keuntungannya yang paling serendah-rendahnya itu dari album. Kalau kita ngambil keuntungan. Untungannya ya dari saya di follow Namjoon. Kak, masa tuh ada harga album, ada shipping tax-nya yang ke Indo, ada keuntungan laba. Mungkin yang non profit yang sampai 50% kelihatan harganya jauh lebih murah,
ada subsidi yang orang yang membuat non profit itu berikan, membandingkan dengan yang non profit dengan yang PO normal, ya sepertinya tidak apple to apple untuk dibandingkan. Terus kalau misalnya kok yang lainnya udah pada datang sih albumnya, kok yang di sini belum? Pengiriman itu kan bertahap. Iya. Dari Weverse juga mengirimkannya juga kan, Weverse butuh proses melalui bea cukai, bayar pajak, kita nunggu abang pos data, mengikuti sistem yang seharusnya. Kita nggak ada nembak-nembak orang belakang ya guys ya. Itu kan kadang semua butuh prosesnya masing-masing, dan terkadang ada masalah yang di luar kendali kita. Kena red line. Universe itu pernah kena red line, bukan karena barang kita yang bermasalah, tapi karena barang orang yang pengirimannya bareng sama kita, di luar box sama barang kita, itu kita kena sampai 1 bulan tertahan. Wow. Mengharum. Yang pakai yang ini aja. Jangan itu, Kan Kak, mau ini somai. itu kurang wangi, Kak. Ih, udah habis setengah. Enak banget soalnya. Iya, ini adalah parfum golden. Ini habis pakai. Inspired by Universe. Ini kita inspired tapi mirip tapi ini mirip banget sama Parfum Jungkook. parfum Jungkook yang Exhibition. Exhibition The Moment. 95%. 95% Auto dari mana kita punya ya Mas? tidak punya yang asli soalnya. Gimana caranya kok bisa bikin mirip? Ya karena kita pintar gitu. Kayak gitu. Kita nggak pakai AI ya guys ya, kalau ada Mama, ampun, punten. Di sini ya. Kalau nggak kalian nggak percaya, kalian aku punya yang aslinya, coba Cobain emang yang iya ini. nggak emang Cobain iya yang mirip. ini. Cobain. Nggak ada yang maksa, aku yang maksa. Cobain. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih lanjut, kalian boleh banget langsung aja DM Universe, langsung DM Universe, tanya-tanya seputar album, seputar konser, just tip apapun ya. By the way, kita melayani juga personal order. Jadi kalau misalnya kamu ada mau titip-titipan barang-barang, kok aku mau makeup dari Korea, aku mau baju-baju tekstil ya dari Korea atau dari Tas-tas manapun, cantik. tas cantik, itu bisa banget Universe bantu. Universe bantu, bisa banget. Yes, Kak, tapi mahal. Ya udah nggak usah. Ya saya juga nggak mau bantu. Gak maksa juga kok. Nggak maksa juga. Kalau kalian merasa Universe mahal, kalian coba order dulu dan rasakan sensasi. Mau ngapain guys? Aku diem aja. Aku diem aja. Iya. Gitu ya. Jadi pastiin kalian juga nemuin all shop yang trusted atau apapun, karena jarang banget ya guys. Maksudnya ini banyak banget yang sering kayak kena tipu atau apa. Ya Allah guys, ini beneran teman-teman sekitarku aja kayak sering kali ya 1-2 itu sering kena tipu yang menurut gue nggak logis. Lu ngapain sih nipu segitu? Nipu tuh 1 M. Ngapain sih nipu segitu? Lebih worth it ya. Iya. Betul. Ya please banget. Nah ini kalian udah tahu Universe atau apa, kalian boleh banget reach out kami di DM, di platform kami lainnya. Kami ada nih di sini. Kami ada di sini. Nanti tolong masukin ya, Kak. Iya. Kita ada di sini. Di sini. Di sini ini loh yang udah. Ini loh, gini. Ini. Kita akan ketemu di Next podcast. yang kedua. Dua. Kita akan ngebahas tentang konser. Oke. Pastiin kalian jangan lupa like, share, and comment ya. Kira-kira menurut kalian apa sih yang mau dijelasin persoalan K-pop ini nih? K-pop tuh bener-bener rancu banget ya guys ya. Iya. Jadi memang kita harus bener-bener jadi be a smart fan girl, itu bener ya. Bodo amat, gue udah paham, pergi. Kalau udah paham gak usah ditonton. Iya. Karena banyak yang nggak paham dan akhirnya mereka jadi sasaran empuk para scammer. Benar, banyak banget guys. Jadi please be safe. Terus juga hati-hati deh, jangan asal pilih-pilih deh. Bye. Assalamualaikum. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye. See you next podcast.